Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rina Antika SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Hamjanwadi dengan nomor peserta 2019-008-20560. Saya guru BK di SMP Negeri 2 Seragi, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik layanan konseling kelompok untuk memenuhi tugas ujian PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut ini praktik layanan konseling kelompok yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan layanan konseling kelompok yang saya laksanakan dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Kok sepertinya lemas? Sudah sarapan atau belum? Sudah. Coba yang semangat ketika Ibu tanya kabar, kalian jawabnya alhamdulillah luar biasa. Ya? Oke, Ibu tanya kabar sekali lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya? Tidak ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya Ibu ucapkan, kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke ruangan BK ini ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Yunang. Sebelum kita memulai kegiatan ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Amin, Allahumma. Terima kasih Yunang. Nah, anak-anak sudah tahu kalian berkumpul di sini, Ibu undang ke sini. Kita hari ini mau melaksanakan kegiatan apa? Belum. Oke, baik. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah sudah ada yang pernah melaksanakan konseling kelompok? Oke, berarti ada yang sudah, ada yang belum pernah. Nah, baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok di sini yaitu proses pemberian bantuan dari konselor kepada anggota kelompok. Konselor di sini Ibu sebagai guru BK ya berperan sebagai pemimpin kelompok, dan anak-anak sekalian di sini adalah berperan sebagai anggota kelompok. Di mana nanti di sini akan kalian diminta untuk menyampaikan masalah yang sedang kalian alami. Kemudian nanti kita akan bersama-sama mencarikan solusi atau alternatif pemecahan masalahnya. Begitu dalam kegiatan dinamika kelompok. Sudah paham, Nak? Paham. Oke, baik. Sebelum kita ke tahapan berikutnya, Ibu akan menjelaskan dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang harus kita patuhi bersama. Nah, jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana kita sebagai baik Ibu sebagai pemimpin kelompok maupun anak-anak di sini sebagai anggota kelompok itu datang ke ruang BK ini secara sukarela. Ya, tidak ada paksaan dari siapapun? Tidak. Sukarela semua? Sukarela. Oke, baik, berarti kita sudah menerapkan asas pertama yaitu asas kesukarelaan. Nah, yang kedua adalah asas kenormatifan. Jadi, kegiatan konseling kelompok ini kita laksanakan sesuai dengan kaidah atau norma-norma yang berlaku. Contohnya, apabila Ibu sedang menjelaskan atau ada temannya sedang menjelaskan atau menyampaikan permasalahannya, kita di sini wajib untuk mendengarkan. Ya, menghormati seperti itu. Ya, paham ya, Nak ya? Nah, kemudian untuk selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana harapannya semua anak-anak yang ada di sini ya, dari masing-masing anggota kelompok ini mampu untuk menyampaikan masalah secara terbuka. Jadi harapannya jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi
Seperti itu. Sanggup ya nak ya? Sanggup. Oke. Nah, yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu harapannya kita semua yang ada di ruangan konseling ini mampu untuk menjaga rahasia antara satu anggota kelompok dan yang lain. Jadi apabila anggota kelompok yang mengemukakan permasalahannya atau menyampaikan permasalahannya, yang lain dijaga rahasianya. Jadi jangan sampai disampaikan di luar ruangan BK ini, gitu ya, atau disebarluaskan di halayak umum. Tuh, jadi harapannya kita sama-sama saling menjaga rahasia ya nak ya. Sanggup nak? Sanggup. Oke. Nah, untuk memperkuat asas kerahasiaan ini ada ikrar janji kerahasiaan yang harus sama-sama kita ucapkan. Gitu. Nah, dalam ikrar janji kerahasiaan ini nanti ada kalimat saya, kemudian sayanya itu diikuti nama kita masing-masing. Contohnya, Ibu contohkan saya Rina, seperti itu. Ya, sanggup? Nah, setelah ini kita akan sama-sama ucapkan ikrar janji kerahasiaan. Ibu minta kita mengucapkannya sambil berdiri dan berpegangan tangan. Yuk, kita berdiri ya. Oke, pegang tangan temennya. Yang ujung boleh dipegang, nggak apa-apa. Ya. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya Rina. Saya Vanessa. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, sudah, alhamdulillah. Silahkan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Nah, kita sudah mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Kemudian setelah ikrar janji kerahasiaan ini kita ucapkan, kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, karena di sini kalian dari masing-masing kelas, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, ada yang sudah akrab, ada yang belum akrab. Nah, supaya kita sama-sama akrab, kita perkenalan. Tapi di sini Ibu minta perkenalannya kita pakai tepuk supaya semangat. Tepuknya seperti ini Ibu contohkan. Setelah itu baru menyampaikan namanya siapa, boleh nama panjang, kemudian nama pendeknya siapa, dan berasal dari kelas mana. Paham? Paham. Ibu contohkan ya. Nah, seperti itu. Coba bisa dimulai dari sini. Oke, dari sebelah sini yang perempuan dulu ya, kemudian setelah itu yang laki-laki. Oke. Yuk, kita sama-sama tepuknya. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Alfianti, biasa dipanggil Vanessa, dari kelas 9B. Perkenalkan, Saya berasal dari 9B. Nama saya Ridho Yang Pambudi, saya dipanggil Yunang, saya dari kelas 9B. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Oke, alhamdulillah ya, sudah kenal semua ya, semuanya yang ada di ruangan ini. Udah, coba Ibu mau tanya ini namanya siapa? Yang ini? Oke, sudah kenal. Nah, setelah perkenalan di sini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu ya, bahwa dalam konseling kelompok ini kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi yang pertama itu ada tahap pembukaan, ada tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap penutup. Nah, kemudian dalam konseling kelompok ini nanti Ibu akan menggunakan metode atau teknik behavior dalam pemecahan masalahnya. Nah, sudah paham ya nak ya? Oke, kalau sudah paham di sini Ibu mau tanya ya, masalah yang kalian alami masing-masing. Oke, coba dipikirkan. Ibu mau tanya terlebih dahulu masalah yang dialami oleh Vanessa. Silahkan Vanessa diungkapkan masalah apa yang sedang dialami. Saya merasa sekarang kok kayak sering berkata kasar gitu ya Bu.
Gitu. Oke, baik. Jadi masalah yang dialami Vanessa adalah berkata kasar. Kemudian siapa lagi yang mau menyampaikan masalahnya? Silakan ke Sila ya. Sama Bu, saya juga sering berkata kasar. Gitu, sama. Ya Bu. Oke, coba di sampingnya. Saya juga sama Bu, sering berkata kasar. Yang perempuan berarti hampir sama permasalahannya, yaitu sering berkata kasar. Coba Ibu mau ke yang laki-laki deh. Kalian ungkapkan masalah yang sedang dialami sekarang itu apa? Ya, kalau saya sering kecanduan bermain game dan pas di game itu saya juga sering berkata kasar, Bu. Oh gitu. Oke, coba sampingnya. Saya sering berkata kasar karena meluapkan emosi, Bu. Gitu ya. Sampingnya lagi. Saya malas belajar, Bu. Kalau Belajar. kalau disuruh sama mau belajar tuh saya merasa kesel, Bu. Nah, jadi Ibu bisa menyimpulkan ya bahwa anggota kelompok yang ada di sini hampir semuanya rata-rata pernah berkata kasar ya. Dari yang laki-laki maupun dari yang perempuan juga pernah berkata kasar. Nah, sekarang kita cari tahu penyebabnya. Ini kan pasti ada penyebab yang melatar belakangi berkata kasar itu apa? Ya, pasti ada penyebabnya. Coba Ibu mau tanya dulu ke yang laki-laki dulu deh, Nak, ya. Coba disampaikan Yunang, penyebab Yunang sering berkata kasar itu apa? Ya, kalau saya saat bermain game kan pasti ada menang dan kalahnya. Nah, saat kalah saya suka marah-marah dan secara spontan saya berkata kasar. Gitu. Iya. Berkata kasarnya itu contohnya seperti apa, Nak? Atau kata-katanya kata-kata binatang atau kata-kata yang jorok atau seperti apa? Coba sampaikan. Ya, berkata binatang, berkata jorok, ya semacam seperti itulah, Bu. Oh gitu. Coba yang sampingnya. Saya berkata kasar karena meluapkan emosi, Bu. Jadi di kelas kan banyak nyontek ke saya tuh, Bu. Nah, saya kesel, Bu. Tanpa pengetahuan saya, spontan lah saya berkata kasar. Oh gitu, ke temen itu. Iya. Oke, coba kita sudah mendengar ya penyebabnya yang disampaikan oleh laki-laki. Sekarang Ibu mau ke yang cantik-cantik ini dulu deh. Ya, Ibu mau dengar penyebabnya apa sih? Ya, kalian berkata kasar tuh coba tolong disampaikan, Vanessa. Awalnya sih cuma coba-coba ya Bu. Nah, terus kok lama-lamaan kok kata saya jadi keren gitu Bu. Gitu. Kamu menganggap Berkata kasar keren. oh gitu. Coba sampingnya. Karena saya suka ikut-ikut temen Bu. Sampingnya lagi. Kalau saya dari lingkungan, Bu. Jadi lingkungannya gimana tuh? Ya berteman dengan yang sering berkata kasar. Oh, berarti oke. Nah, kita sudah sama-sama tahu penyebabnya. Sekarang Ibu mau tanya, ya, tingkah laku. Itu kan tingkah laku ya, perbuatan kalian tuh berkata kasar ya. Tingkah laku yang harus dirubah apa? Coba. Menghilangkan kebiasaan berkata kasar. Menghilangkan kebiasaan berkata kasar. Jadi kita sepakati di sini, ya. Berarti tingkah laku yang harus dirubah adalah Menghilangkan kebiasaan berkata kasar. ya, betul, menghilangkan kebiasaan berkata kasar dan mencoba untuk berusaha berkata tuh yang baik-baik gitu. Ya, nah ya, jadi kita sudah sepakat dan kita sudah tahu bahwa tingkah lakunya yang harus dirubah adalah kebiasaan berkata kasar. Nah, karena semua pasti ada dampaknya. Nah, di sini Ibu juga mau tanya kepada kalian, dampak yang ditimbulkan apabila kalian masih terus melakukan perilaku kalian yang berkata kasar itu dampaknya apa? Coba dampak yang terjadi bagi dirinya, pikirkan ya, Nak ya. Dipikirkan dampak yang terjadi kalau saya ini selalu berkata kasar itu apa ya? Coba, ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Rahayu, oke, silakan. Dipandang buruk oleh orang lain, Bu. Jadi secara tidak langsung Dipandang buruk oleh orang lain. oke, yang lain coba. Ada lagi? Iya, Bu. Oke, silakan kasih Vanessa. Jadi menurut saya kalau kita ngomong kasar terus yang orang kita maki itu jadi sakit hati Bu. Sakit hati. Oke. Jadi menimbulkan sakit hati Iya. temannya. Oke. Nah, kalau dampak dari Vanessa, temen yang
secara tidak spontan kita berkata kasar itu jadi sakit hati. Coba kalau dari Sama sih Bu, kayak Lanjar dipandang buruk oleh orang lain. itu orang lain itu kira-kira kalau di lingkungan sekolah itu siapa aja, Nak? Ya misalkan kayak kita kan murid ya Bu, dipandang buruk oleh guru gitu. Anak ini jelek bicaranya gitu misalkan Bu. Kalau dari Hari? Coba dampak. Sama Bu pendapatnya. Kayak Davi. Oke. Baik ya. Jadi ya itu tadi kalian sudah mengemukakan dampaknya. Dampak berkata yang kasar atau berkata yang tidak baik. Itu salah satu dampaknya adalah penilaian orang ya kepada diri kita itu menjadi buruk sehingga citra diri kita menjadi buruk atau menjadi rendah, seperti itu dampaknya. Kemudian secara tidak langsung kita juga mencontohkan hal yang tidak baik untuk orang lain ya, apalagi kalau misalkan kalian berkata kasar tuh di lingkungan sekolah. Nah, kalau misalkan teman-teman kalian mengikuti kalian, nah secara tidak langsung kan kalian menjadi apa? Menjadi contoh yang tidak baik. Paham sampai sini, Nak? Nah, itu berarti sudah tahu dampaknya ya sekarang. Nah, coba Ibu mau kalian berpikir. Sudah tahu dampaknya, kemudian teman-temannya di sini juga masalahnya itu yang melatar belakangi atau penyebabnya itu berbeda-beda. Kita bahas sekarang. Kita carikan solusinya sekarang. Ya, coba dipikirkan. Kalau tadi kan dari Yunang ini berkata kasar akibat mencontoh dari game, bermain game. Nah, ada yang mau kasih saran nggak atau kasih solusi buat Yunang? Oke, coba sampaikan. Saran saya mengurangi main gamenya Bu, supaya tidak terus atau kecanduan berkata kasar. Nah, berarti kalau untuk permasalahan Yunang adalah dikurangi main gamenya. Tadi kan mencontoh yang tidak baiknya dari game, ya Nak ya. Berarti Yunang di sini alternatif solusi yang ditawarkan adalah bisa tidak dikurangi main gamenya seperti itu, ya. Coba Ibu mau dengar dari Yunang, bisa tidak Nak? Insya Allah bisa Bu. Bisa ya. Nah kita ke masalah yang selanjutnya dari Vanessa nih tadi. Ya kalau dari Vanessa tadi penyebabnya adalah dia ini merasa keren katanya berkata kasar. Coba ada yang mau kasih saran? Oke, silakan. Lebih baik kamu menyadari bahwa berkata kasar itu tidak keren. Nah, berarti dari Rahayu siapa yang mau kasih saran? Rahayu ini penyebabnya tadi adalah lingkungan. Yunang yang mau kasih saran? Oke, silakan. Rahayu, lebih baik kamu pintar dalam memilih teman. Ya, begitu Bu. Ya, jadi pilih teman yang apa? Ya, pilihlah teman yang baik, jangan yang berperilaku buruk begitu jangan diikutilah. Oke, tuh bagus sekali ya. Kita berteman memang boleh sama siapa aja. Tetapi kita juga di sini harus memilah, Nak. Mana yang baik, mana yang tidak baik untuk ditiru. Seperti itu. Jadi sudah bisa berpikir gitu ya untuk kebaikan diri kalian. Itu untuk kebaikan diri Rahayu. Rahayu bisa diterima sarannya dari Yunang? Oke, bisa ya. Kemudian dari masalah yang belum dibahas ada Davi yang belum dicarikan solusinya. Ada yang mau kasih pendapat buat permasalahannya Davi? Oh, Hari. Oke, silakan Hari. Seharusnya kamu bisa mengontrol emosi kamu dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti sholat, mengaji, dan lain-lain sebagainya. Oh gitu ya, bagus sekali ya sarannya dari Hari. Jadi terkait dengan penyebab Davi sering berkata kasar itu kan dari emosi ya Nak ya. Ya betul ya apa yang disampaikan oleh Hari. Jadi kita tuh harus pandai untuk mengontrol emosi. Caranya apa sih dengan beribadah ya? Karena kita harus tahu Nak, kita harus pandai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan? Supaya emosi kita bisa stabil, beribadah, sholat, banyak-banyak bergaul sama yang baik-baik. Seperti itu. Ya karena emosi itu yang ngontrol ya diri sendiri. Ya, bukan orang lain. Jadi itu solusi yang ditawarkan dari Hari maupun dari Ibu, kira-kira bisa diterapkan tidak Nak? Insya Allah bisa Bu. Jadi kita harus pandai-pandai buat
mendekatkan diri kepada Tuhan, ya beribadah supaya emosi itu bisa dikontrol. Sabar, ya. Karena emosi dari dalam diri kita. Itu sehingga kita tidak menyampaikan atau tidak keluar lagi kata-kata kasar itu. Harus banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi daripada kalian mengungkapkan kata yang kotor, lebih baik kalian banyak-banyak beristighfar ya. Itu bisa dengan astagfirullah atau Allah Akbar gitu kan. Jadi kata-katanya dialihkan. Seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, ini Ibu ada tayangan video yang permasalahannya hampir mirip dengan masalah yang sedang anggota kelompok di sini alami. Coba kita simak baik-baik ya tayangan video berikut ini. Oke? Ayo, ayo, dah, ayo, 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 ayo serang, nah. Oh, tim bocil semua nih, nge-game dari pagi kalah terus. Gua mesti kasih tahu para follower nih, biar gak diejek karena kalah. Sial, dari pagi main dapat tim bocil. Dah, refreshing dulu, lihat tok. Wow. FYP apaan nih? Gak guna banget. Lo buat berita yang beneran, jangan nyebar fitnah. Iya, aku janji gak ngomong kasar dan jorok lagi. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Nanti kalau di akhirat, mulut kamu bisa dirobek-robek sama malaikat karena suka ngomong kasar dan jorok. Mau gua antar sekarang untuk membuktikan? Tidak aku tuh Pak. Akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Sudah selesai tayangan videonya. Coba kita perhatikan di akhir video tadi ada kata-kata. Ya, kata-kata yang sangat menarik. Nah, ini coba diperhatikan ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Allah itu tidak suka ketika umatnya berkata yang kasar atau berkata yang tidak baik. Jadi kalian biasakan ya. Kalian harus tahu bahwa Allah itu tidak suka ketika kita berkata kasar. Jadi tolong ini dipahami betul. Kita sesama muslim kan, kalian di sini? Iya, kita sesama muslim harus memahami betul ini. Ya, makna dari hadis yang ada di tayangan ini. Ya, sanggup nah untuk merubah perilakunya? Ibu tanya sekali lagi, sanggup untuk merubah perilakunya? Coba kalau sanggup, ayo kita sama-sama di sini kita sampaikan bahwa sanggup untuk merubah perilaku berkata kasar. Ya, ayo. 1, 2, 3. Saya sanggup untuk merubah perilaku berkata kasar saya menjadi berkata yang lebih baik. Saya sanggup merubah perilaku berkata saya menjadi lebih baik. Oke, sanggup ya. Untuk memperkuat janji kalian di sini ada kontrak perilaku yang harus diisi. Jadi kontrak perilaku ini di sini kalian berjanji untuk mampu mengurangi berkata kasar kalian. Dan apabila kalian di sini ya mampu untuk merubah kebiasaan buruk kalian itu, maka di sini ada reward yang akan Ibu berikan untuk kalian sebagai pemimpin kelompok. Nah, rewardnya itu apa? Berarti kalau masing-masing anggota kelompok ini mampu untuk meninggalkan perilaku atau kebiasaan berkata kasarnya, maka di sini rewardnya adalah Ibu akan memberikan nilai baik pada penilaian sikap kalian sehari-hari di sekolah. Setuju tidak? Setuju ya. Oke, sudah mulai bisa mengisi? Oke, siap ya. Nah, ini kontrak yang harus diisi. Silahkan. Kalian isi sesuai dengan tanggal hari ini. Ya, silakan diisi. Ibu berikan waktu 2 menit untuk mengisi kontrak perilaku ini.
Sudah, Nak? Oke, sudah, silahkan dikumpul. Kalau sudah. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, jadi sebelum masuk kepada tahapan kesimpulan ya, jadi kita sama-sama harus menyadari terlebih dahulu. Oke, kita harus menyadari bahwa berkata kasar itu ya tidak baik untuk dilakukan, apalagi dengan hadis ini ya, bahwa sesama umat muslim ya, bagi umat muslim itu dilarang untuk berkata kasar karena Allah tidak suka. Ya, lebih baik diam daripada kita berkata yang tidak baik atau berkata kasar. Berkata kasar itu tidak baik dong? Iya. Ya, tidak baik. Kemudian saran dari Ibu adalah kita harus mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dengan cara beribadah ya, mencari ketenangan hati. Ya, karena kan berkata kasar itu timbul atau muncul dari perasaan yang emosi, yang sulit mengendalikan atau sulit mengontrol emosi, betul? Nah, itu. Kemudian saran dari Ibu selanjutnya adalah tidak bergaul dengan teman yang berkata kasar. Ya, jadi dari pergaulan kalian tuh harus pandai-pandai memilih. Ya, memilih teman mana kira-kira yang bisa membawa kalian itu untuk menjadi lebih baik, bukan malah mencontohkan perilaku yang tidak baik seperti itu. Jadi harus pandai-pandai memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Paham, Nak? Paham. Nah, selain itu kalian juga harus pandai untuk memikirkan ya. Kalau mau berucap itu dipikir dulu, kira-kira menyakiti perasaan atau tidak. Ya. Tuh, kemudian jangan pantang menyerah. Ibu yakin memang tidak mudah ya untuk merubah kebiasaan kalian, tapi di sini Ibu yakin kalian mampu. Yuk, ya bismillah mampu untuk merubah sikapnya. Bismillah mampu untuk merubah kebiasaan berkata kasarnya untuk lebih berkata yang baik-baik atau diam daripada berkata yang tidak baik. Ya, semangat ya, Nak ya. Oke. Selain itu ya ada satu hal lagi, jadi kalian cari dukungan dari teman ya, yang menguatkan diri kalian atau yang saling mengingatkan. Nah, di sini ya harapan Ibu kalian mampu untuk sama-sama saling mengingatkan, saling mendukung untuk melakukan perubahan itu. Sanggup, Nak? Sanggup. Ya, jadi kalau misalkan ketemu di kelas atau apa gitu ya, ketika ada salah satu dari kalian yang kurang bisa menjaga emosi dan mau berkata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar itu, segera ditegur ya, gitu kan, didukung. Kita kan sudah membuat kontrak, sudah membuat janji, seharusnya kita harus menepati dong. Nah, seperti itu. Jadi harus ada dukungan dari di anggota kelompok ini untuk berubah ya, Nak ya. Sanggup ya? Sanggup. Oke, alhamdulillah kalau sudah sanggup. Nah, berarti kita ada pada tahapan kesimpulan. Sebelum itu, Ibu mau nanya dulu ya, perasaan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, gimana perasaan kalian? Senang, Bu. Coba Ibu mau tanya ke Vanessa dulu deh. Senang sih, jadi kita bisa tahu solusi buat nggak bilang kasar lagi gitu. Dan ya, coba yang lain. Sama Bu, senang. Ya. Ayo. Senang juga, terus juga dapat ilmu lebih. Sarannya kita sebagai yang berkata kasar, Pak, semangatlah untuk merubah diri menjadi yang lebih baik. Oke, bagus. Semangat ya. Coba dari Hari. Sama Bu, sama Kak Ida, Bu. Sama, oke. Nah, berarti Ibu sudah mendengar ya respon positif dari kalian. Alhamdulillah semuanya senang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Nah, sebelum itu ini adalah laisek. Jadi penilaian segera yang harus diisi juga ya oleh kalian. Laisek itu adalah penilaian segera. Nah, selain laisek ini juga nanti Ibu akan
melakukan penilaian jangka pendek dan jangka panjang ya bagi kebermanfaatan dari hasil layanan konseling kelompok ini. Kira-kira kalian tuh ada perubahan atau tidak? Nah, itu nanti akan ada penilaian jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, sekarang ini kalian isi terlebih dahulu penilaian segeranya, penilaian segera, LAISEG. Silahkan diisi. Oke, 1 menit ya untuk mengisinya. Anak-anak? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Sudah diisi semua ya. Nah, alhamdulillah berarti sudah diisi LAISEG ini. Kita masuk kepada tahapan penutup ya. Tadi sudah kita simpulkan, kemudian sudah menyampaikan juga saran atau pesannya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Harapan Ibu ya, kalian mampu untuk merubah kebiasaan atau perilaku kalian yang berkata kasar tadi dengan berkata yang baik-baik ya. Harus pandai-pandai mengontrol emosinya. Itu harapan Ibu juga, kalian mampu membuktikan kepada diri kalian sendiri maupun kepada Ibu bahwa kalian mampu berubah. Semangat ya, ya Nak ya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin doa lagi Nak. Sebelum menutup kegiatan kali ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ini Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mari kita tutup bersama-sama ya kegiatan layanan konseling kelompok ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Silahkan boleh kembali ke ruangan kelasnya masing-masing. Terima kasih anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih ya.